Yuta dikabarkan akan ikut berakting dalam film. Dia memberitahu penggemar bahwa dia yakin Bella melihat hantu. Oh my god, jadi hey yo, what's up guys? I'm Mr. Kim, welcome back to my YouTube channel. Nah guys, gimana sih kabarnya hari ini? Apakah kalian semua dalam kondisi yang baik-baik aja? Aku harap seperti itu ya. Dan untuk hari ini kita akan membahas topik-topik terhangat seputar dunia per-K-popan yang pastinya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Nah, supaya kalian nggak ketinggalan informasi terbarunya, yuk buruan subscribe channel aku sekarang juga. Dan jangan lupa juga nih buat like, comment, and share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah berita selengkapnya. Nah guys, untuk berita pertama kita akan mulai dulu membahas tentang BTS. Jadi baru-baru ini dikabarkan bahwa BTS itu memberikan efek ekonomi yang sangat besar di Korea Selatan jika BTS mengadakan 10 konser di dalam negeri tersebut. Ya, keuntungannya atau pendapatannya itu bisa mencapai 10 miliar US dollar. Oh my gosh. Sebuah analisis menunjukkan bahwa dampak ekonomi sebesar 12,2 triliun Korea won atau 9,9 miliar US dollar dapat diharapkan jika BTS tampil 10 kali setahun di Korea Selatan. Institut Kebudayaan dan Pariwisata Korea juga mengumumkan pada tanggal 20 bahwa jika BTS biasanya mengadakan konser di Korea selama periode pasca coronavirus, efek riak ekonomi akan mencapai 677,6 miliar Korea won atau 550 juta US dollar hingga 1,22 triliun Korea won atau senilai dengan 989 juta US dollar untuk satu pertunjukan saja. Nah, perkiraan ini merupakan hasil dari pusat penelitian industri budaya Balai Penelitian Pariwisata Budaya juga menganalisis dampak ekonomi dari tiket konser dan perjalanan produk yang direncanakan, pengeluaran konsumsi pariwisata, biaya transportasi, dan biaya penginapan dari wisata asing. Untuk merefleksikan situasi seperti konsumsi setelah berakhirnya COVID-19, Lembaga Penelitian Pariwisata Budaya itu merepresentasikan efek riak ekonomi untuk setiap skenario sesuai dengan proporsi wisatawan mancanegara. Jika proporsi Wisman itu meningkat hingga 50%, maka permintaan konsumsi untuk satu kinerja BTS adalah 742,2 miliar Korea won atau senilai dengan 600 juta US dollar. Lalu ada juga konsumsi produk sebesar 1,22 triliun Korea won atau senilai dengan 989 juta US dollar dan efek nilai tambah sebesar 570,6 miliar Korea won. Dan jumlah karyawan untuk konser ini juga mencapai 18.815 orang loh guys. Dan untuk analisis, Institut Penelitian Budaya dan Pariwisata merujuk pada konser BTS di LA pada akhir 2021 dan konser Seoul pada Maret 2022. The Cultural Tourism Research Institute menjelaskan, ruang lingkup perubahan proporsi wisatawan inbound didasarkan pada data internal dari perusahaan yang menunjukkan bahwa lebih dari 70% dari peserta di konser LA di Amerika Serikat tahun lalu berasal dari negara bagian lain di luar, yakni California ataupun di luar negeri. Dalam kasus konser Seoul, mengingat hanya 15.000 penonton yang ditampung per hari dikarenakan tindakan karantina, jumlah penonton dihitung berdasarkan 65.000 penonton dan proporsi turis asing yang diperkirakan. Tim peneliti mengatakan bahwa analisis ini mengambil konser BTS sebagai contoh, tetapi ini menunjukkan bahwa mengadakan konser K-pop berdampak besar pada perekonomian kita. Oleh karena itulah, saya berharap kita dapat mengatasi pandemi COVID-19 lebih cepat dengan meningkatkan bidang terkait seperti budaya dan pariwisata, dimulai dengan industri pertunjukan musik populer. Wah gila, pendapatan yang akan didapatkan oleh negara jika BTS mengadakan konser sebesar itu guys. Bayangkan kalau BTS ini terus melakukan konser seperti itu, apalagi seperti yang sudah diungkapkan oleh peneliti yang sampai 10 kali dalam setahun, itu keuntungannya bisa mencapai 10 miliar US dollar. Sebanyak itu ya. Jadi heran sih kalau pemerintah Korea Selatan sana itu memang sangat memperhitungkan di saat BTS ini melakukan yang namanya wajib militer. Karena kalau BTS melakukan wajib militer, mereka juga ya mungkin akan kekurangan pendapatan seperti itu. Karena pendapatan yang disumbangkan oleh BTS untuk negara tersebut juga besar banget. Dan guys, gimana pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Langsung aja komen di kolom komentar. Dan sekarang kita akan masuk ke berita yang kedua. Kita akan membahas tentang Daeyeon Keplo. Jadi seperti yang sudah kita lihat di preview untuk Kingdom yang akan segera ditayangkan, kita melihat bahwa ada salah satu member dari Keplo yakni Daeyeon itu terlihat seperti terjatuh. Coba kita nonton bagaimana videonya bersama-sama ya. Ini jujur aku agak gimana ya? Nggak berani nontonnya ya. Oke, ini Daeyeon. Nah, oh my god, jadi itu kakinya sampai lebam loh guys. Itu kakinya sampai lebam loh. Itu dapat dilihat ya jatuhnya kayak gimana. Oh, kebayang gak sih kalian jadi Daeyeon? Oke, aku gak kuat. Bayang gak sih? Itu kan panggung ya. Ini panggungnya juga lumayan keras loh guys. Oke.
Soalnya ini tuh bukan spring bed ataupun hal-hal yang lunak loh. Itu adalah benda padat ya. Jadi di saat benda padat ini mengenai lutut ataupun betis itu benar-benar sakit banget loh. Serius, ini nggak bohong ya. Apalagi di sana kan ada penonton juga. Posisinya Dayon itu benar-benar juga apa ya, udah ke pinggir banget gitu ya kan. Dan tadi kita lihat kakinya itu kayak kena gitu nggak sih sama pinggiran-pinggirannya. Serem sih. Ya meskipun kakinya memang tidak berdarah seperti itu, tapi kalau lebam seperti itu saja sudah menunjukkan bahwa dia memang benar-benar sangat kesakitan banget. Dan jatuhnya juga menurut aku lumayan keras sih, lumayan kuat sih. Nah guys, melihat apa yang terjadi sama Dayon ini juga membuat para fans itu menjadi sedih banget. Dari beberapa banyak komentar-komentar yang aku baca, ada yang bilang kayak gini. Salah satu hal yang paling disayangkan oleh fans di sini adalah kenapa si Wekwon ya nama agensinya. Kenapa si Wekwon ini itu membuat Keplo melakukan yang namanya survival again. Karena sebelumnya Keplo sendiri kan terbentuk ya melalui program survival seperti itu. Nah, mereka itu baru aja debut beberapa bulan tapi sudah menjalani program survival again. Nah, menurut para fans di sini adalah kenapa sih mereka itu tidak comeback saja ketimbang menjalani yang namanya program survival. Karena untuk program survival sendiri itu banyak banget hal yang akan mereka dapatkan. Untuk kemarin contohnya kayak kemarin mereka juga mendapatkan hate comment dikarenakan opini mereka terhadap sembeni mereka. Dan yang terbaru adalah tentang bagaimana Dayon ini jatuh. Dan ini juga membuat banyak fans menjadi sedih dan juga mempertanyakan kenapa agensi melakukan hal tersebut. Nah, kalau menurut aku secara pribadi, aku sih ngelihatnya ada plus minus ya. Plusnya kayak gini, kalian tahu nggak sih bahwa jika ada idol rookie yang baru didebutkan, mereka biasanya akan memproduksi konten yang lebih banyak. Konten yang banyak ini merupakan hal yang mereka gunakan untuk mempromosikan grup mereka. Let's say ada Treasure sendiri itu ngebuat web drama sebagai bentuk promosi. Lalu ada juga Aibe contohnya. Mereka juga banyak banget membuat konten-konten di YouTube seperti itu. Mulai dari konten dance, habis itu cover lagu dari berbagai negara. Itu merupakan salah satu hal yang mereka lakukan untuk mempromosikan grup mereka. Nah, sedangkan untuk Wekwon, mungkin mereka itu tidak terlalu berfokus pada pembuatan konten seperti konten di YouTube ataupun konten di TikTok dan lain sebagainya. Tapi di TikTok lumayan aktif mereka. Nah, mereka mungkin menggunakan Queendom 2 ini sebagai promosi. Tentu dong promosi ya. Karena ini juga acaranya lumayan banyak ini loh, lumayan banyak peminat loh. Di Korea sendiri acaranya juga sangat populer. Nah, khususnya untuk Keplo, seperti yang aku lihat, agensi mereka memang menargetkan viewers dari Korea. Artinya mereka itu akan menangkap hati dari netizen Korea. Karena untuk Keplo sendiri itu sudah menangkap hati banyak dari netizen internasional. Dan sekarang waktunya mereka untuk menangkap lebih banyak hati dari para netizen Koreanya. Karena guys, kalau mereka itu sukses di Korea, mereka itu akan lebih mudah sukses lagi di internasional. Jadi memang ada kesulitan yang akan mereka hadapi, but anyway itu merupakan salah satu resiko yang akan dihadapi oleh Keplo di sini. Cukup sedih ya kita melihat hal itu sebagai penggemar. Dan how about your opinion for this one? Apakah kalian sependapat sama aku? Nanti langsung aja komen di kolom komentar ya. Dan guys, sekarang kita akan masuk ke berita yang berikutnya. Kita akan membahas tentang WayV. Jadi guys, baru-baru ini para fans itu menunjukkan kekhawatiran mereka terhadap bagaimana kondisi asrama dari WayV. Update terbaru dari Yang WayV membuat para penggemar itu menjadi geli dan juga prihatin dengan keadaan asrama WayV. Di masa lampau banyak perjuangan yang dihadapi WayV di asrama mereka berhubungan dengan hewan peliharaan. Tahun lalu, misalnya nih Yang memberitahu penggemar bahwa suatu hari dia pulang ke rumah untuk menemukan salah satu kucing mereka, Leon berenang di akuarium ikan. Seojun pernah mendapati anjing mereka, Bella, yakni sedang buang air kecil di kamar Kun saat dia sedang siaran langsung. Para member dan juga Seojun khususnya juga yakin bahwa ada hantu di bekas asrama mereka. Dalam siaran langsung Instagram tahun lalu, dia memberitahu penggemar bahwa dia yakin Bella melihat hantu setelah melihat Bella terus-menerus berada di sudut ruangan. Why? No, because like Leon just like dropped something on the floor. 양양인가 보다. It's a good ghost anyway. Trust me, it's a good ghost. Tapi masalah asrama WayV tidak hanya disebabkan oleh hewan peliharaan dan juga fenomena supernatural. Kun juga berjuang dengan gantungan bajunya untuk waktu yang lama karena terus ambruk di kamarnya. Dalam update di Review Bubble pada bulan Desember 2021, ia mengirim gambar keadaan kamarnya yang hancur berantakan setelah gantungan terakhirnya runtuh. Penggemar terhibur melihatnya berjuang untuk memasangnya kembali dengan bantuan NCT Dream Chonlo di siaran langsung berjudul Kehidupan Paling Menyedihkan Sepanjang Hidupku. Lalu dalam update di Review Bubble terbarunya, Yang juga menunjukkan hal yang lebih mengkhawatirkan. Langit-langit asrama mereka berlubang. Menurut Yang, dia menemukan kebocoran ketika dia menyadari bahwa Leon itu basah. Dia juga telah memeriksa akuarium ikan terlebih dahulu dan menemukan itu baik-baik saja. Dia juga pergi ke ruang tamu untuk menemukan bahwa ruang tamu mereka sudah tampak seperti gua kelelawar.
Waduh, banyak banget ya yang terjadi di asramanya Webi. By the way, kalau kalian setelah mendengar bagaimana cerita tadi, apakah kalian di sini merasa geli, pengen ketawa, atau kasihan? Entar langsung aja sampaikan reaksi kalian di kolom komentar. Dan masih berbicara tentang NCT ya, baru-baru ini salah satu member dari NCT 127, yakni Yuta, dikabarkan akan ikut berakting dalam film High and Low, The Worst X yang akan dirilis pada tanggal 9 September. Wah, debak ya. Dan dalam film ini, Yuta bersama dengan Ryoki Beavers akan berperan sebagai karakter di Xenomon Team, musuh yang paling kuat. Wah, debak banget ya, Yuta juga akan debut menjadi seorang aktor. By the way, ini debut dia ya, menjadi seorang aktor. Debak. Dan untuk Yuta, menurut aku vibe-nya emang aktor Jepang banget sih. Jujur, dari sekian banyaknya member NCT, dia merupakan salah satu member yang vibe-nya itu emang bener-bener kayak aktor banget. Khasnya aktor Jepang. Kalian tau gak sih bagaimana khas aktor Jepang? Ya kayak Yuta ini. Dia itu dari awal debut sampai sekarang, dia itu tetap mempertahankan keautentikannya. Gak pernah berubah loh, meskipun di idol ya. Vibe-nya itu emang bener-bener kuat banget. Karismanya dia juga bener-bener kuat. Cocok banget sih dia itu emang bermain dalam film-film yang bergenre action. Karena untuk karisma, vibe, dan juga tatapan matanya, debak banget. Jadi untuk film yang satu ini aku sih sudah mengantisipasi ya, dan ingin melihat bagaimana acting dari Yuta. Dan kayaknya emang akan banyak adegan action deh nanti. Lalu apakah kalian juga sudah siap untuk menantikan bagaimana debut dari Yuta sebagai seorang aktor? Langsung aja komen di kolom komentar. Nah guys, berita dari Yuta tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Saksikan update berita dari dunia perkepapan di next time di channel aku. Pastikan untuk subscribe supaya kalian tidak ketinggalan informasi terbarunya ya. I'm Kim pamit, thanks for watching. Annyeong, kamsahamnida. Goodbye.